Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan studi case kami yang berjudul Kasus Kredit Macet oleh Nasabah UMKM Bank Syariah akibat pandemi COVID-19. Silakan Mas, mau cari apa? Sebentar Mas, mau lihat-lihat dulu ya. Oke. Wah bagus nih Mas. Berapa ini? 50 aja. Bukan berapa ini? 35 itu. Beli coba. Monggo. Cocok banget, Bang. Angkut. Sebentar Mas, sebentar. Mas, ini hati berapa Mas? 1 juta aja lah buat Abang. Waduh, nggak boleh kurang lah. 500 lah. Boleh, angkut. Masnya nggak jual celana nang? Gak ada, Bang. Ayo, tak kembalikan Mas ya. Iya. Ya udah Mas, maaf, nggak jadi beli dah. Waduh. Aduh. Siang-siang gini kedatangan pembeli banyak tanya tapi nggak beli. Mana pandemi ini lagi mau lunasin cicilan di bank tapi nggak tahu caranya gimana gitu loh caranya. Aduh. Weh Mas Ben, kamu kenapa kok kayak gelisah gitu? Obatmu habis dah. Wah, bisa aja. Ya, dari mana? Tuh, sini Aku aku mau ngopi, cerita. aku tadi di warkop sebelah Oh, ini. sini. Tuh. Iya, Aku mau iya. cerita sini. Oh iya siap. Ada apa? Jadi gini loh ya. Mana Mas Ben? Daganganku ini ya. Dari pagi sampai malam itu sepi, nggak ada yang beli. Sekalinya beli kayak tadi, cuma tanya doang. Terus aku juga punya cicilan sebesar 500 per bulan dan totalnya tuh 6 juta per tahun. Terus aku bayar cicilannya tuh bagaimana di kondisi pandemi ini? Ya emang gimana lagi ya Mas Ben ya. Di pandemi ini kan ya orang itu gajinya juga berkurang, Iya. banyak orang yang dikeluarkan, jadi Iya. orang ya yang menghemat-hemat lah orangnya. Terus yang kamu permasalahkan itu untuk mencicilnya. Iya. Yang tadi 6 juta itu tadi Iya, ya pinjaman. 6 juta pinjaman saya. Makanya kamu tak lihat dari jauh tadi kok kamu gelisah Iya. gitu ya. Gini aja Mas Ben, timbang kamu kayak gak jelas tadi gelisah-gelisah itu mending kamu datang ke banknya. Kamu kalau boleh tahu minjem di bank mana? Iya, saya tuh di Bank Bros Syariah. Bank Bros Syariah Iya. ya. Mending kamu besok ya Mas Ben ya. Daripada kamu mengomel-ngomel sendiri gelisah nggak jelas, mending kamu langsung datang ke bank saja. Oh. Kamu tanyakan solusinya bagaimana. Mengingat emang pandemi ini semua orang mengalami, tidak ada orang yang tidak mengalami dampak dari pandemi ini. Oh gitu. Ya, kalau saya kasih saran sebagai temanmu Mas Ben, kamu langsung besok ke bank saja ya. Wah, itu sarannya bagus ya. Terima kasih ya, Kak. Iya. Pak, selamat siang Pak. Bisa dibantu? Iya, saya ingin menemui customer service untuk kredit saya. Oh begitu Pak. Sebentar Pak ya, saya Iya. berikan nomor antrian. Iya. Ini Pak, Oh, nomor iya. antriannya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak ya. Ya. Selamat siang Pak, silakan duduk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
kami dari customer service Bank Bro Syariah. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya, saya itu mengalami kesusahan Pak sebagai UMKM kecil di sekitar daerah sini karena ya pandemi Pak. Oh iya Pak. Untuk apa namanya dagangan saya itu jarang laku gitu Pak. Iya. Jadi gini, apa namanya, bisa dilihat dulu untuk KTP-nya Pak. Untuk coba saya lihat ke data Ya, base boleh, pusat Pak. boleh. Si atas nama Pak P. Iya, betul. Mohon maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Atas nama Pak P, di sini tertera kredit sebesar 6 juta selama 1 tahun. Betul. Iya betul Pak. Jadi tadi kan ada kendala keberatan begitu. Iya, mungkin lebih ke keberatan cicilannya sebesar 500 Pak. Karena yang dagangan saya Pak jarang laku di pandemi ini Pak. Oh iya. Jadi gini Pak, kita tuh ada program dari pemerintah. Itu namanya restrukturisasi. Oh. Jadi restrukturisasi itu membantu pemangkasan untuk kredit macet seperti Bapak ini Ya. untuk home industri dan UMKM begitu. Oh, baiklah. Kemungkinan bisa membantu sekali Pak untuk Bapak. Mungkin itu solusi buat saya. Iya, ya itu bisa Pak. Jadi solusinya Bapak coba kami cek dulu ya Pak. Ya, Apakah boleh, program boleh. pemerintah tersebut masih berlaku Pak? Boleh Pak. Kami cek dulu. Oh iya Pak, masih berlaku. Oh, Alhamdulillah. Jadi kami cekkan untuk perhitungan datanya ya Pak. Iya, iya. Ya, jadi kan cicilannya per bulan 500.000 Iya. gitu. Oke, kami cekkan dulu untuk datanya Pak G. Iya. Oh, iya. Jadi gini Pak, Iya. kalau menurut datanya itu Bapak cicilan sebesar 500.000 selama 1 tahun. Iya. Nah, itu bisa kami pangkas dengan program pemerintah menjadi sebesar 200.000. Oh, 200 Pak. Iya Pak. Sebesar itu Pak. Sebesar 200 Pak. Iya. Semoga sangat membantu Pak. Iya. Ini sudah di ACC kebetulan oleh atasan kami. Sudah langsung di ACC bisa Pak. Iya Pak, soalnya kan sekarang juga by metode online kan Pak, jadi bisa Oh, iya, iya. untuk dipercepat begitu. Siap, siap, siap. Juga untuk karena pandemi juga bisa dipercepat untuk prosedur-prosedur yang sebelumnya berbelit-belit sekarang bisa dipercepat begitu. Baiklah. Coba. Oke, bisa tanda tangan di sini Pak untuk datanya Boleh, Pak. boleh. Coba nanti Bapak tanda tangan di sini. Jadi nanti nanti selebihnya untuk datanya kami kirim via pos ya Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Oh iya Bapak Pen, Oh iya. jangan lupa senang Iya, ya Pak. iya. Makasih banyak, Saking Pak. senangnya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revandra Wirasakti, NPM 1901201024. Saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, akad syariah apa yang dipakai untuk transaksi kredit? Untuk akad dalam lembaga keuangan syariah sendiri yang dipakai untuk transaksi kredit bisa menggunakan akad mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Nah, nasabah bisa mengganti kredit pinjaman modal untuk usaha yang dengan cicilan berbunga dengan akad mudharabah ini dengan sistem cicilan bagi hasil sesuai kesepakatan. Nah, atau bisa juga menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Nasabah bisa meminta bank syariah untuk membelikan, contoh mobil atau rumah dengan cash. Lalu bank menjual ke pihak nasabah dengan untung dan dibayar melalui kredit atau angsuran, sehingga bebas riba. Lalu yang kedua, pembayaran berdasarkan syariat atau tidak. Pembayaran bunga dan bagi hasil itu berbeda. Pembayaran bunga itu penentuan tingkat suku bunga dilakukan di awal akad dengan pedoman harus untung. Namun, jika bagi hasil itu dengan pedoman kepada kemungkinan untung rugi. Lalu, besarnya persentase bunga itu berdasar modal yang dipinjam. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha. Perbedaan itulah yang menyebabkan pembayaran bunga dilarang di dalam Islam karena tidak sesuai syariat Islam dan termasuk riba. Sebab umat Islam dilarang keras mengambil riba dan melibatkan diri atas riba.
Namun, pembayaran sistem bagi hasil itu tidak melanggar syariat Islam karena tidak termasuk riba. Sistem ini juga diterapkan pada akad mudharabah. Lalu dasar hukum, agama atau negara atas transaksi kredit. Karena transaksi kredit di Indonesia diperbolehkan, maka banyak dasar hukum dari Peraturan Bank Indonesia dan undang-undang yang mengaturnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Pasal 11 Ayat 1-3 dan masih banyak lagi. Untuk dasar hukum, agama sendiri asal tidak berkaitan dengan riba atau merubah transaksi uang dengan uang ke transaksi barang dengan uang seperti akad murabahah itu diperbolehkan. Dasar hukumnya ada di pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Syariah Nomor 746 PBI 2005 dan dalil Al-Qur'an. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Arbi. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin penting dari tugas video kami berdasarkan studi kasus pada artikel ilmiah yang telah kami ambil. Poin pertama adalah apa yang jadi alasan banyaknya pelaku UMKM mengajukan pinjaman usaha ke bank syariah. Selain karena didasari faktor prinsip agama, alasan pelaku UMKM banyak mengambil pinjaman usaha di bank syariah adalah karena adanya kebijakan risiko usaha yang ditanggung bersama-sama antara pihak bank dan nasabah. Pada bank konvensional, pihak bank tidak akan bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin akan didapatkan oleh nasabahnya. Sementara pada bank syariah memiliki prinsip untuk menanggung risiko usaha yang ada bersama-sama dengan nasabahnya. Hal itulah yang membuat banyak orang melakukan pinjaman usaha di bank syariah. Poin berikutnya adalah apa saja pengaruh dari adanya pandemi COVID-19 terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran kreditnya. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelaku usaha harus beradaptasi antara lain dengan cara memangkas jumlah karyawan, menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jam kerja karyawan, atau mengurangi jumlah saluran penjualan atau pemasaran. Kendala lain yang juga dialami oleh UMKM antara lain adalah sulitnya memperoleh bahan baku, pengelolaan permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi yang terhambat. Dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan UMKM mengalami krisis dan bahkan pilot atau one prestasi. Hal tersebutlah yang mendasari mengapa banyak pelaku UMKM kesulitan dalam membayar kreditnya di masa pandemi ini. Berikutnya adalah solusi atau langkah apa yang diberikan bank atau pemerintah kepada nasabah dalam menangani kasus kredit macet. Seperti yang telah dijelaskan dalam video reka adegan kelompok kami tadi, langkah yang harus diambil nasabah adalah dengan cara mendatangi pihak bank, kemudian nasabah minta bantuan pihak bank untuk melakukan restrukturisasi pada pinjaman kreditnya. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Solusi yang ditawarkan pada prosedur restrukturisasi antara lain adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.